Selamat malam teman-teman ya. Coba beberapa analisa lagi untuk emiten-emiten yang kemarin kita analisa. Hari ini alhamdulillah ada beberapa ya yang mungkin bisa gua TP ya, nggak tahu ini cuma buat gua aja dokumentasi. Kemarin gua udah ada masuk pertama itu di NCKL yang pertama. Kenapa? Karena kemarin udah gue jelasin juga di video yang sebelumnya. Dari sini udah ada pattern continuation penan kalau kita tarik dari 1 jam, dan hari ini sepertinya udah breakout sebenarnya, cuman ada seller yang lumayan besar ya di kisaran jam 9 itu udah pada TP, cuman menariknya masih ketahan ya di area breakoutnya di 1160, so masih gue keep. Dan beberapa hari kemarin gue ada tambah di kisaran 115 sampai 1115-an sampai 1100 gue ada nambah kemarin. Kalau kita lihat dari broksumnya hari ini sebenarnya masih oke. Ada YU ini salah satu yang akumulasinya paling besar. Ini udah dari pertanggal tarik dari 12 Desember. Nah, YU salah satu yang punya akumulasi besar dan average mereka di 1082, 1069, 1066, dan nggak terlalu dibilang jauh ya, lumayan jauh ya, makanya gue batasin sampai kemarin nambahnya itu di 1100. Kalau dia break atau turun di bawah 1100 ya gue cut dulu, cuman harusnya masih profit. Nanti kita lihat lagi entry di area 10.55an, di area neckline-nya double bottom sebelah sini. Kenapa gue consider keep? Karena kalau kita lihat ya, untuk harga nikel itu belakangan udah mulai rally, bahkan per berapa nih, 18 Desember itu harganya udah naik lumayan signifikan kan. Berapa nih, ada 10 atau 16an kayak kan, udah sekitar 19% dari tanggal 16 17 Desember. So ini salah satu komunitas yang paling tertinggal ya, kalau kata gue paling tertinggal setelah ada komunitas timah, lalu emas yang udah rally. Nikel kemungkinan tahun ini jadi salah satu yang mungkin perform ya. Nah, selain NCKL yang berhubungan dengan nikel itu juga ada MBMA salah. Nah, MBMA kita lihat hari ini break out dari harga 600. Kemarin udah, kalau teman-teman ngikutin trade gue ya, itu gue bilang di berapa ya kemarin, sekitar 580 sampai 500-an itu bisa akumulasi, karena di sini ada lumayan sekali akumulasi. Hari ini ada AK, LG, CBK, mayoritas foreign kalau kita lihat di sini, dan harganya nggak jauh-jauh dari harga sekarang ya, di 6.000, di 607, 613, 609. Nah, cuman harus waspada. Gue sering kegocek di MBMA ini sebenarnya, dan teman-teman harus perhatiin karena ini termasuk yang cukup volatile. Nah, cuman kalau ini menariknya kita korelasikan ke harga nikel, tentunya ini ada sedikit sentimen yang positif untuk MBMA. Upsetnya kalau kata gue mah bisalah sampai sini di harga 700-an. Di harga 700 ini possible kalau ngelihat harga timah sekarang. Terus kita lihat akumulasinya juga oke. Hari ini dari AK ini salah satu frontliner lah kalau untuk breakout seperti ini. Untuk ada Alcat, LG, nah cuman ada MG nya nih
yang agak keluar. Cuman kalau kalian teman-teman nih, gue tuh ngikutin MBMA itu dari sini, dari 1 September itu ada MG yang masih punya banyak barang dan kisarannya itu 600-an nih, sekitar 600 di 604 dia. Nah nggak mungkin dia, kalau kata gue mah nggak mungkin cut loss lah ya. Ada 128 miliar sama BB 150 miliar, harusnya bisa ke 700 dengan kondisi timah yang harganya mulai naik. Lalu kemarin juga gue ada ngomong Antam ini juga salah satu komunitas emas yang harganya paling tertinggal sendiri ya daripada emiten-emiten yang lain. Nah good, kemarin di tanggal 30 ada koreksi karena harga emas dunia itu turun sekitar 4%-an. Lalu sekarang udah mulai recovery. Target gue ya minimal sebenarnya masih sama, kisaran 4.000, 3.900, paling terdekat di sini ya di 3.600 sama di 3.500. Cuman rumornya bahwasanya Antam ini bisa masuk MSCI ketika harganya di atas 39 atau di 4 ribuan. Dengan kondisi harga emas yang walaupun cenderung ada koreksi mungkin jangka pendek, cuman kan masih tinggi ya harganya. So ini menurut gua masih ada potensi. Ditambah lagi kalau kita lihat ada ZP PDGR. Oke lah, ZP hari ini udah akumulasi, yang keluar XL, XC ya kan retail. Dan kalau di track back ke belakang, ini foreign masif dari April 2025. Jadi ini menarik untuk kita watch. Satu lagi yang mungkin menarik yaitu Raja. Raja ini ada kemungkinan nanti anak usahanya itu IPO ya di tahun ini kalau lancar. Dan Raja ini salah satu emitennya Pak Ipi Absoro, salah satu yang sangat menarik di tahun untuk tahun 2027 ya. Kenapa? Karena belakangan kan untuk LNG perkapalan itu gas itu mulai perform ya. Dan nextnya di tahun ini ada beberapa akuisisi dari Raja, yaitu LNG, pelabuhan LNG di Banten kalau nggak salah. Cuman beroperasinya sekisaran tahun 2007 atau 2028, ya 2027 atau sekitar 2028. Cuman kalau kita melihat dari sini, ini sebenarnya udah lumayan risky kalau kalian masuk di sini. Better kalian tunggu koreksi. Nah ini harga-harga yang gue cek, XL XC ini retail itu beli pada tanggal 27 November itu sekitar 219 miliar, XC 41 miliar. Nah hari ini itu menariknya XL sama XC nya udah agak keluar nih. Nah udah keluar sedikit, cuman masih ada barang mereka. So kemungkinan gua harap sih masih akan ada penurunan ya, ada koreksi. Hari ini ada AKNI, mungkin nggak terlalu bagus juga, dibilang bagus ya biasa-biasa aja. Cuman yang menarik itu kemarin gue lihat kalau kita tarik itu 28 Oktober dari sini itu ada yang menarik, ada ES ya, ES sama HP. Average mereka 5.200 sama 5.600. So kalau mungkin nanti, bukan kalian, gue gak ngajak kalian jadi so nanti ketika harga mungkin di sini di 5.800 sampai 5.500, ini menarik. 5.800 sampai 5.500 ini menarik untuk di watch, untuk di buy, batasi sampai sini. Karena ini juga harus hati-hati teman-teman, risk manajemennya harus diatur, karena termasuk
emiten-emiten yang agak volatil ya pergerakannya. Menurut gue ini masih oke. Dilihat dari sini pada tanggal 27 ini kan ada koreksi, cuman koreksinya udah makin kecil, volumenya makin gak ada, sedangkan kemarin akumulasinya lumayan tinggi, lumayan gede. Jadi ini raja menarik untuk di watch. Sebenarnya banyak banget ya hal-hal yang emiten-emiten menarik untuk tahun depan. Bahkan ADMR, Adaro itu juga menurutku menarik dan punya cerita. Kalau ADMR kan smelternya baru aja selesai ya, jadi kemungkinan bisa jadi perform untuk 2026 nanti. ADMR kalau kita lihat dari chartnya, coba, nah ini ADMR udah break dari penanya, dari yang gue gambar di sini. Dan menariknya kalau kita lihat big picture-nya itu, ini tahulah kalian ini ada pola apa. Cuman biasanya semakin besar time frame atau semakin besar polanya juga butuh waktu untuk bisa mencapainya. Nah, ada pola double bottom, dan kalau dari teknikalnya sebenarnya udah break. Nih harganya udah break di sini. Volumenya coba kita lihat, volumenya kecil. Nah, ADMR ini tipe-tipe yang sering kadang naiknya kenceng, habis itu koreksi juga dalam. Nah, hati-hati juga, harus dijaga manajemennya. Nah, hari ini kayaknya foreignnya keluar, cuman ada BB. Ini menurut gua bagus. BB biasanya institusi, lalu ada MG yang keluar, CCAK. Coba kita cek dari foreign ya, foreignnya keluar ya, KCCBDP. Cuman ini menurut gua bukan yang dominasi asing sih. Saham-sahamnya Pak Tahir ya ini ya, itu biasanya ya yang main BB, MG, PD gitu-gitu sih. Jadi nggak melulu asing kalau untuk saham-saham ADMR, Adaro dan lain-lain. Kecuali kalau ADI ya, ADI biasanya emang karena size-nya beda ya, mungkin ADI itu lebih concernnya ke foreign. Nah, ini menarik. Nah, paling itu aja yang mungkin gue bahas. So, terima kasih.